Waduh, semakin rumit aja pengusutan ijazah palsu Jokowi yang diwarnai saling lapor. Padahal tinggal kasih tunjuk ijazah yang aslinya sudah beres kan? Kalau sudah gaduh begini, bagaimanapun juga menyita perhatian publik. Saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua dan sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Tapi kalau ini tidak dipercaya lagi, maka ya isu ini akan menjadi satu isu yang nggak ada akhirnya, yang kemudian menjadi satu keyakinan di kelompok para pendukung Roy Suryo, pada akhirnya Jokowi memang nggak punya ijazah. Mau dibuktikan bagaimanapun, mereka nggak akan percaya itu semua. Nah, kalau ini yang terjadi, itulah yang saya sebut sebagai pembusukan yang sangat-sangat sistematis. Mungkin arsip jasanya kah? Atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Dan rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi mencurigai antara pendukung dan bukan pendukung. Jadi kalau saya sih tidak berpihak kemana-mana, cuma saya melihat efeknya daripada kegaduhan ini terjadi penurunan nilai rupiah terhadap nilai dolar. Ini saya berkesimpulan bahwa isu atau kasus ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu itu kayaknya nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada akhirnya, karena semuanya akan muter-muter terus. Karena sebenarnya ini kan sudah pernah dimulai sama Bambang Tri dan Sugi Nur yang kemudian membuat keduanya masuk penjara karena kasus penistaan agama dan pencemaran nama baik atau hoax. Karena beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya RI, dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut. Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution, apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara. Pak Jokowi dalam situasi seperti itu nggak suka biasanya. Nah, hari ini itulah yang terjadi. Saya pikir awalnya isu ijazah ini supaya Pak Jokowi nggak banyak bergerak, nggak banyak melakukan manuver-manuver politik untuk tujuan-tujuan kepentingan pribadi dan kelompoknya menjelang reshuffle yang tinggal beberapa hari lagi. Gitu. Jadi saya pikir tujuannya mengarah ke sana. Tapi belakangan ini kok jadi kayak lebih serius lagi, karena dengan dua serangan balik tadi lewat Egy Sujana dan Komarudin. Jadi sepertinya ini bukan hanya untuk membuat gerak Pak Jokowi terbatas, tapi lebih dari itu, dan saya belum clear ini sebenarnya tujuannya akan mengarah kemana. Karena tiba-tiba CV Pak Jokowi di situs KPU itu dikatakan hilang, sementara CV-nya Prabowo masih ada. Nah, kalau sudah seperti ini itu biasanya ya peran elit yang bergerak, dan apalagi ngelihat dari gelagat atau pernyataan dari KPU itu juga agak membingungkan, karena tiba-tiba KPU bilang bahwa kami tidak punya kewenangan atau kemampuan untuk mengecek asli atau palsunya. Ini kan kayak cuci tangan ini loh, kok KPU kok cuci tangan gitu, tumben gitu kan, biasanya kan ya santai aja. Karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM supaya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat. Karena ini kelihatannya ada keterus-terangan. Jadi saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 ayat 4. Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu, karena beliau yang memegang
penuh di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek di kayu satu persatu, ini kayu apa, oh merbau, ini kayu apa, kayu jati, oh ini kayu apa, kayu mauni, baunya seperti apa. Beliau Pak Insinyur Kasmujo jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin cerita nggak? Tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya beliau ya. Diduga ke pengadilan, dosen pembimbing akademik Jokowi mengaku tak siap. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM, sekaligus dosen pembimbing akademik Jokowi, Kusmojo, mengaku tidak siap jika dirinya ikut berurusan dengan pengadilan di kasus ijazah Jokowi. Meski begitu, Kusmojo menyebut dirinya akan dibantu oleh pihak Dekanat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada terkait permasalahan ini. Dilansir Kompas TV, Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM sampai dosen pembimbing akademik Presiden RI ke-7 Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri PN Sleman. Menurut informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Sleman, gugatan ini diajukan oleh advokat sekaligus pengamat sosial Komardin terhadap 8 tergugat, yakni Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Irjen Kasmojo, dosen pembimbing akademik Jokowi. Gugatan ini terregistrasi dengan nomor perkara PN SMN didaftarkan pada hari Senin dengan klarifikasi perkara yakni perbuatan melawan hukum. Dalam laman yang sama, tertulis jadwal sidang pertanyaan pada hari Kamis 22 Mei 2025. Adanya gugatan terhadap Rektor UGM sampai dosen pembimbing skripsi Jokowi ini dikonfirmasi juru bicara Pengadilan Negeri Sleman, Cahyono. Namun dia belum bisa mengungkap isi pokok gugatan secara terperinci karena masih berada pada tahap awal proses persidangan.